Berikut komentar warga Nguyen atau Vietnam usai negaranya dibantai Australia 6-2. Anak-anak generasi ini harus dikirim kembali ke pedesaan untuk mengembalakan sapi dan bebek, pulang ke rumah beternak bebek. Vietnam benar-benar kehabisan pemain berbakat, yang ada hanya sekelompok pria berkaki kayu. Jadi apa gunanya? Celana trainernya dimakan karena terlalu bersemangat. Pertahanannya kurang bagus, serangannya kurang bagus. Mengundurkan diri tidak akan berarti apa-apa. Pulanglah dan beternak babi. Kembalilah dan beternak ayam untuk memperjuangkan buaya dan harimau bangsa. Sepak bola Vietnam dapat memiliki pelatih Park Hang-seo. Ganti saja taman baru untuk membantu mengumpulkan kulit dalam 120 menit tanpa menjadi lezat. 16 dan 19 semuanya dikalahkan. VFF tidak memihak. Pelatih Juan Antoine jauh lebih baik. Kembalilah dan kamu akan baik-baik saja. Kembalilah secepat mungkin. Semakin banyak Anda bermain, semakin bosan Anda. U16 kini kalah telak. Kemuliaan yang menjanjikan juga berencana kuat seperti Troussier, tetapi hilang dan hilang. Dia pulang ke rumah untuk mengembalakan sapi lebih awal. Melempar. Tidak peduli apa panggilan hantu itu, mereka berjanji. Pelatih yang buruk tidak bisa meminta lebih atau kurang dari para pemimpin federasi sepak bola. Kembali untuk menyelamatkan muka. Jika Myanmar tidak bisa memakannya, mereka hanya akan merebusnya, dan tim Vietnam ini tidak memiliki prospek apapun. Ayo pulang untuk menghindari penghinaan. Di pemakaman nasionalmu, siapa yang mengizinkanmu kami bermain sepak bola? Apa harapanmu pada generasi ini, kawan? Datanglah lebih awal untuk menghemat uang. Australia lebih kuat, tetapi bek tengah mereka punya jumlah lebih banyak, sementara Vietnam bermain tanpa pertahanan. NHO bertanggung jawab atas kepemimpinan. Dia memiliki tim kepemimpinan yang berbakat. Jadi ketika sepak bola Vietnam kembali, itu adalah masalah besar. Tim kepemimpinannya hanya khawatir untuk mengejar ketertinggalan. Sekarang semuanya sudah berakhir. Selama Chong Pong bermain melawan tim Australia, dia tidak pernah bosan. Bahkan dengan win rate yang tinggi, melihat permainannya, dia harus bilang setara dengan Laos. Singkirkan federasi, kawan. Di sepak bola orang harus berinvestasi pada generasi muda. Apa yang bisa mereka lakukan jika hanya makan kerikil? Menontonnya saja membuat frustasi. Penjaga gawang Vietnam melakukan tembakan yang sangat buruk. Soal seorang pria yang menendang anak berusia 1 tahun. Sistem sepak bola desa yang terus-menerus menyerang sepak bola Vietnam yang tidak kompeten. Federasi sepertinya mengabaikannya. Melatih tim sepak bola yang bermain tim sepak bola desa. Sayang sekali, dari kepelatihan hingga pemain pulang bersemangat pulang dan khawatir membajak sawah. Bermain sepak bola berusia 19 tahun sama bodohnya dengan usia 8 tahun. Tidak mengerti. Ayo pulang. Di mana akademi sepak bola Vietnam dari U16 Vietnam ke U19 dan kemudian perlahan ke U23 dan tim lainnya? Lebih berbahaya dari Kamboja. Vietnam bisa belajar lebih banyak dari sepak bola Kamboja. Dulu sawah Australia pergi ke darat dan turun ke sawah. Mereka dilatih lebih dari sekedar tawar-menawar. Saya tidak mau lihat kalau saya kalah. Akan panas jika kamu kembali. Janji mulia Vietnam hanyalah itu. Pulang ke kampung halaman bermain bersama anak-anak kerbau adalah sebuah keberuntungan. Vietnam menghadiri World Cup tahun 3000.
Sepak bola Vietnam mulai kehilangan arah. Masalahnya ada pada pelatihnya, bukan pada pemainnya. Jangan salahkan mereka. Mintalah VFF untuk mendatangkan kembali Tuan Hon An Tuan untuk kepemimpinan kelompok pemuda untuk membina tim nasional Vietnam. Mampu menahan imbang Myanmar merupakan sebuah kesuksesan yang tidak disangka-sangka. Jika kamu ingin menghancurkan Australia, kamu hanya bisa menghancurkannya dengan mulutmu. Kelompok anak-anak ini hanya mendapat 1 poin meledak sebelum pertandingan. Jika mereka belum bermain, mereka akan meledak, mereka akan menang, mereka akan membuat salat Australia setelah pertandingan. Mereka akan masuk ke dalam gua dan mereka menang, tidak bisa memanggil hantu. Jika Vietnam ingin berkembang, maka harus menggunakan pemikiran asing. Semuanya harus ilmiah, mulai dari makanan, minuman, tidur, aktivitas, olahraga, paparan media, arus informasi, paparan ponsel, dan sebagainya. Semua harus bersifat ilmiah. Anda harus menyewa pelatih barat untuk memimpin timnas U19 dan U23. Untuk waktu yang sangat lama, Vietnam hanya kalah. Seperti beberapa kadal yang berenang, Tuan masih berbeda dari pelatih muda Vietnam lainnya. Ini seperti bertingkah seperti komedi. Siapkan saja tiket pesawatmu. Panggil kembali Troussier. Penjaga gawang sangat tercengang. Sudah waktunya makan anak-anak. Sepak bola Vietnam di semua level buruk. Tidak ada yang perlu ditonton. Hari-hari sekarat BDVN Vietnam. Sepak bola Vietnam sekarang berencana untuk mengungguli Thailand dan Indonesia, tetapi sekarang mereka memiliki lawan yang lebih kuat. Ini terlalu sulit bagi Vietnam saat ini. Wah, buang-buang uang dan tenaga main Vietnam. Sepak bola kita sekarang lebih buruk dari Laos atau Brunei. Saya muak dengan gaya taruhan VFF saat ini. Tunggu sampai orang lain memberi Anda penghargaan, lalu buang. Sepak bola Vietnam setiap bertanding, mereka menunggu tim lain untuk menang besok. Bosan. Vietnam sangat buruk. Sejujurnya saya belum pernah melihat Chow Van Bin mengambil foto atau menonton banyak penghargaan. Apa yang menyenangkan ini? Vietnam setara dengan Laos, imbang dengan Myanmar 1-1. Berdiri di atas kedua kakinya sendiri dan tersingkir, yang lebih dari layak untuk mengharapkan apapun dari Laos. Beruntung untuk maju adalah hal yang memalukan bagi tim lain karena mereka tidak pantas mendapatkannya. Bukankah mereka harus malu untuk melanjutkan? Kinerja Vietnam kini setara dengan Laos. Saya berharap Vietnam akan memberikan orang-orang ini kembali dan mengembalakan sapi mereka secepatnya.